Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dengan Mas Furqan. Mas Furqan, tadi di 3 hari terakhir ini masih bisakah mengejar ketertinggalan? Adakah strategi untuk bisa mengubah mungkin pendekatan ke pemilih? Apakah tadi endorsement politiknya ini klaim dukungannya bisa diubah menjadi kekuatan politik yang nyata? Iya dong. Yang pertama tentu mesin partai akan diefektifkan untuk mengeksekusi di momen-momen menentukan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sekira kemarin Pak Jokowi ya sebagai tokoh yang approval ratingnya di dunia mungkin jadi rekor ya di ujung masa jabatannya masih 80%, akan sangat menentukan untuk mempengaruhi pemilih. Terutama Pak Jokowi juga punya sejarah di Jakarta ya, jadi gubernur. Dan Pak Jokowi kemarin sudah menegaskan kenapa saya pilih Pak RK. Ya kan? Karena jejak rekam, jejak rekamnya, track recordnya. Pertama, Pak RK pernah jadi wali kota, pernah jadi gubernur, persis seperti track yang pernah ditempuh juga oleh Pak Jokowi. Gitu? Nah, saya kira jejak rekam ini penting bagi para pemilih, terutama yang tadi disebut pemilih Jakarta sangat rasional, kritis. Ya. Nah, pada konteks ini saya kira kita harus juga membongkar nih jejak rekam yang lebih detail. Contoh ya, saya pernah ngomong membongkar data apple to apple para gubernur ya, terutama di isu pendidikan karena saya di partai itu fokus di isu pendidikan. Ini kita ambil contoh ya, contoh jejak rekam bagaimana Jakarta ini harus kita kritisi. Di DKI Jakarta ketika akhir pemerintahan Pak Anies itu jumlah SMA, karena SMA itu kan tanggung jawab pemerintah provinsi, ya kan kalau di seluruh Indonesia. Maka saya fokus waktu itu membahas memang pendidikan di level itu di pemerintahan Pak Anies di akhir masa jabatannya jumlah SMA itu malah berkurang dari 124 unit menjadi 117. Aneh loh, padahal anggarannya sangat besar. Di saat yang sama di Jawa Tengah, ya kalau kita compare lagi ya, karena kemarin juga kita bahas Jawa Tengah dan lagi seru, itu Gubernur Ganjar dulu di masa pemerintahannya itu hanya bisa bangun 1 unit, tapi kurang malah dari masa periode pertamanya. Artinya? Ya toh? Jadi selama 10 tahun nyaris nggak bangun sekolah SMA. Ya kan? Nah sekarang kita compare ke Jawa Barat. Jadi tokoh-tokoh ini maksudnya track recordnya kurang atau gimana? Iya, nah sekarang kita bandingkan dengan Jawa Barat yang kebetulan Pak RK sekarang jadi kontestan di DKI. Nah di Jawa Barat Kang RK itu berhasil membangun dari 495 sekolah menjadi 514 sekolah, naik 19 sekolah. Itu baru satu bidang saja ya? Satu bidang. Ini tapi pendidikan. Contoh apple to apple ya, bagaimana membandingkan kinerja Pak RK dan kemudian kalau misalkan tadi Anies digadang-gadang sebagai endorser dari kandidat sebelah. Nah, jadi kita bisa lihat tuh. Ya, di Jakarta pada saat Pak Anies pun dulu tahun 2021 angka putus sekolah tertinggi di Indonesia tuh untuk level SD ada di Jakarta. Itu juga ironis sekali. Padahal anggaran terbesar, wali kotanya juga ditunjuk langsung oleh gubernur, tapi nggak bisa selesai itu. Walaupun kita nggak ada perwakilan Pak Anies pagi hari ini ya, Mas Furqan ya. Iya, tapi dalam konteks ini saya mau lihat kan apple to apple, membandingkan RK dengan Anies misalkan, membandingkan RK dengan Ganjar. Nah, kenapa ini penting? Karena ini kan kita mau menyuguhkan data kritis buat pemilih kritis di Jakarta. Ya, mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk warga Jakarta yang rasional dan kritis tadi ya. Coba saya ke Mas Seno. Mas Seno, tanggapi mungkin pernyataan dari Mas Furqan sedikit terkait tokoh-tokohnya ini kayaknya kurang gong nih, track recordnya kurang menggigit nih, gimana tuh? Ya, apple to apple yang maju kan bukan Mas Anies dan bukan Mas Ganjar. Yang maju melawan Pak RK di Jakarta hari ini itu namanya Pak Pramono Anung. Jadi kalau membandingkan saya rasa dibandingkannya harus dengan rekam jejak Pak Pramono Anung, tidak perlu dengan yang lain-lain. Yang berkontestasi adalah Mas Pram, dan Mas Pram punya pengalaman panjang, hampir 25 tahun bekerja di pemerintahan, baik sebagai DPR RI, bekerja sebagai sekretaris kabinet, dan itu kan ikut serta dipercaya oleh Pak Jokowi hingga masa akhir jabatannya. Artinya dalam konteks itu kemampuannya, keberhasilannya dalam mengkonsep berbagai macam kebijakan pemerintah yang ini berpihak pada rakyat, termasuk membangun berbagai infrastruktur dan lain sebagainya. Ini dalam mengorkestrasi itu, mengeksekusi itu, Mas Pram ini sangat ahli dalam bidangnya. Jadi kalau Pak RK dibandingkan dengan Pak Ganjar, dibandingkan dengan Pak Anies, dan Pak RK sebagai gubernur Jawa Barat, kenapa nggak maju di Jawa Barat lagi aja Mas Furqan? Kan saya rasa kalau bandingannya ke sana ya jadi asumsi publik jadi ke situ dong. Kalau bicara Jakarta
partai tentu tantangannya berbeda. Maka kita bicara Mas Anies di sana ada legacy baiknya. Bahwa ada yang perlu diperbaiki iya, tetapi udah membangun JIS. JIS ini menjadi suatu hal yang hari ini sudah menjadi milik kita. Pak Ahok ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu diperbaiki. Tapi Pak Ahok memberikan banyak legacy untuk Jakarta, membangun dengan melibatkan banyak sumber-sumber pembangunan di luar APBD. Bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat melalui pasukan warna-warninya itu dan lain sebagainya. Pak Bang Yos sama, Pak Foke sama, semua mantan gubernur punya kebaikan dan keburukannya. Nah, kami ingin mensintesiskan itu dan Mas Pram akan mengeskalasi itu menjadi lebih baik dengan pengalaman panjangnya di pemerintahan. Jadi kalau mengadu rekam jejak, saya rasa hari ini yang paling apple to apple untuk masyarakat Jakarta ya harus dengan Mas Pram, bukan dengan yang lain-lain, karena ini pilkada yang pilkada milik tokoh-tokoh ini, bukan pilkada milik endorser. Itu kalau dari saya, Mbak Ratih. Terima kasih. Baik, Mas Eno, kita ke Mas Cecep terakhir. Mas Cecep, kalau melihat tadi nggak apple to apple, apakah memang rekam jejak ini bisa dilakukan di Jakarta meskipun mungkin permasalahannya berbeda dengan apa yang dialami sebelumnya ya? Kita tahu kan permasalahan di Jakarta ini sangat kompleks, Mas. Bagaimana? Ya, saya kira kalau kita bicara rekam jejak, kita bicara bagaimana 3 tokoh yang jadi cagup ini punya pengalaman masa lalu sebagai seorang strategic leaders ya. Jadi seorang gubernur, jadi seorang mensesnek, jadi seorang kepala badan gitu atau wakil kepala badan. Bagaimana kemudian apa prestasi mereka? Ya mungkin tadi satu faktor ya yang disampaikan untuk RK. Kemudian tadi Mas Eno menyampaikan bagaimana karakteristik seorang Pramono Anung. Nah, saya kira dari sini sebenarnya kita sudah bisa menilai, masyarakat Jakarta sudah bisa menilai sebenarnya rekam jejak mereka. Apalagi kemudian yang variabel yang saya tambahkan dari penjelasan di awal, yang ke variabel selanjutnya adalah penggunaan media sosial ya. Jadi sekarang bagaimana kemudian semua kandidat ini mengoptimalkan ya penggunaan dari digital platform ini. Karena ini penting juga ya dengan karakteristik pemilih kita. Ya dengan kotak kecil yang namanya handphone yang selalu kita pegang-pegang itu kita bisa tahu sebelumnya ngapain aja sih RK, bener nggak kemarin misalnya katanya dia diperingati tukang parkir, dia nonjok gitu, bener apa enggak? Bagaimana seorang Pramono Anung yang demikian dekat dengan ketum PDIP, kenapa dia dipilih, kenapa dia menjadi komunikator yang ulung ya? Mudahnya mendapatkan informasi soal ini. Jadi gampang, jadi di sini bagaimana kemudian voters pemilih sekarang kan ya memang ada gen milenial, gen Z yang paling banyak katanya. Nah kemudian bagaimana dengan informasi yang beredar itu bisa digunakan dalam waktu kurang dari seminggu ini. Dan saya kira gunakan ya masyarakat Jakarta, saya harap bisa menggunakan hak pilihnya, pilih pemimpin, jangan sampai menyesal ya buat 5 tahun. Itu dia. Jadi memang sudah ada 3 kali debat, kemudian juga nanti akan ada kampanye akbar. Sayang sekali kalau tidak menggunakan hak pilih khususnya untuk warga Jakarta ya. Terima kasih banyak Mas Furkon. Terima kasih. Dan juga Mas Eno sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Lancar-lancar semua kampanyenya ya.